Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Shoyan berhasil menaiki lantai ke-6. Di sana, dia bertemu dengan buah iblis. Namun tiba-tiba ada seseorang muncul yang juga ingin berpartisipasi mengambil buah tersebut. Tetapi selusin iblis menjaga pohon tersebut. Pada akhirnya, mereka semua berhasil mengalahkan monster yang berada di sana. Dan scene pun berganti. Saat ini, mata sengit Shoyan membanting ke arah Yu Xiao. Dan saat itu juga, Yu Xiao menutup mulutnya. Setelah itu, Shoyan tidak ragu-ragu untuk menelan buah iblis ke dalam mulutnya. Energi murni yang luas mengalir keluar. Itu masih merupakan energi dewa yang sangat murni. Dan ketika inilah, latar belakang sumber energi Shoyan mulai naik dengan liar. Sementara itu, setelah beberapa lama, Shoyan membuka matanya dan tidak berbicara. Lalu setelah itu, Shoyan langsung mengeluarkan dua buah iblis, kemudian menelannya kembali. Di sisi lain, Taiking menemukan tempat untuk duduk bersila dan dia menunggu Shoyan dengan tenang. Sementara itu, Yu Xiao masih tercengang dengan kultivasi Shoyan. Saat ini, dia hanya menatap Shoyan yang sedang berkultivasi dengan panik. Wah, sialan. Aku masih tidak percaya bahwa dia bisa menelan 10 buah iblis sekaligus. Dan dia juga tidak akan membiarkanku mencicipinya, gumam Yu Xiao. Setelah itu, Yu Xiao melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melihat Taiking dan Shoyan yang sama-sama duduk bersila sambil memejamkan mata mereka. Jadi, dia berencana untuk menyelinap pergi selama mereka berkultivasi. Kemudian, Yu Xiao datang ke samping, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mengubah tempatnya untuk sementara waktu. Kini, jaraknya dari Taiking semakin jauh, jadi inilah waktu yang terbaik baginya untuk melarikan diri. Yu Xiao pun bernyanyi senandung kecil, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia telah berpindah ratusan meter saat ini, dan hanya sesosok yang bisa dilihat di kejauhan. Ah, selamat tinggal, ucap Yu Xiao sambil tertawa. Yu Xiao tertawa keras sambil membentuk pedang cahaya di bawah kakinya. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan kelompok Shoyan. Tetapi pada saat ini angin kencang tiba-tiba menyebar ke permukaan. Dan Yu Xiao pun merasakan aura berbahaya yang datang ke arahnya. Lalu tiba-tiba sosok Taiking muncul di depannya. Wanita itu memegang pedang panjang dan menabrakkannya kepada Yu Xiao. Wah, Nona, kenapa kamu terburu-buru? Kurasa kamu pasti dikendalikan olehnya dengan esensi darah. Kamu tidak bisa menjebakku seperti ini, ucap Yu Xiao dengan wajah yang pahit. Sementara Taiking, dia menatapnya dengan dingin. Jika kamu ingin pergi, aku akan menjadi orang yang akan dia bunuh. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Taiking. Nona, jika Anda tidak membiarkan aku pergi, aku akan mati, ucap Yu Xiao dengan wajah yang suram. Jika dia tidak marah, dia tidak akan pernah membunuhmu. Lebih baik Anda melepaskanku kali ini. Maka setelah aku pergi, aku bisa berjanji untuk menjadi pelayan Nona seumur hidupku, ucap Yu Xiao lagi dengan senyum masam di mulutnya. Dan Taiking pun mengangkat alisnya sedikit. Aku punya pekerjaan yang bagus. Aku janji, aku akan membuat Nona nyaman. Tolong, biarkan aku pergi hari ini, ucap Yu Xiao kembali. Kembalilah bersamaku, atau aku akan membawa kepalamu kembali, ucap Taiking. Wajah Yu Xiao pun menjadi abu-abu ketika mendengar kata-kata itu. Rencana pelariannya sudah gagal, jadi dia harus kembali ke pohon merah yang menyala. Namun dalam waktu yang singkat, beberapa orang mendekat. Mata mereka tertuju pada pohon merah menyala. Dan mereka juga melirik Shoyan yang duduk bersila di bawah pohon dengan mata mereka yang menyipit. Wah, pertunjukan, gumam Yu Xiao. Yu Xiao pun juga mengatakan bahwa ada permainan yang bagus untuk ditonton. Sampai di mana dia mendengar suara Taiking di sampingnya. Kemudian dia pun menatapnya dengan heran. Usir mereka. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak patuh, ucap Taiking dengan nada dingin. Yu Xiao pun tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menangani orang yang datang itu.
Tetapi setelah beberapa saat, Taiking melihat bahwa Yu Xiao dikalahkan sehingga matanya menjadi dingin lagi. Itu karena dia secara alami bisa melihatnya bahwa Yu Xiao melakukannya dengan sengaja. "Hei, jika kamu tidak bisa membunuh mereka, aku akan membunuhmu dan kemudian membunuh mereka," ucap Taiking dengan dingin. Dan Yu Xiao pun sedikit terkejut ketika mendengarnya. "Kenapa kamu berbicara dengan nada yang sama persis dengannya? Aku belum menerima apapun darimu. Pada akhirnya, aku diperas olehmu seperti ini. Bahkan, jika kamu adalah dewa, kamu harus memiliki sedikit kelembutan," ucap Yu Xiao dengan tak berdaya. "Ah, jangan banyak omong kosong. Cepat urus mereka," ucap Taiking dengan wajah yang acuh. Yu Xiao pun hanya bisa menggerutu. Namun tiba-tiba Goyan muncul dari jubah lengan Xiaoyan dan kemudian dia duduk di bahunya. Kini ada ekspresi kasihan di mata besarnya ketika melihat Yu Xiao, seolah-olah dia kasihan padanya, tetapi juga kasihan pada dirinya sendiri. Dia adalah orang yang sama jatuh dari ujung dunia. Itu saja, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu hanya bisa memarahi mereka untuk mengekspresikan kemarahanmu, gumam Goyan yang melihat ke arah Yu Xiao. Singkat cerita, setelah usai berjuang keras, dia akhirnya membunuh beberapa orang yang datang. Orang-orang ini bukanlah orang baik. Bahkan jika Yu Xiao tidak melakukan apa-apa, mereka akan menyerang duluan. Setelah Yu Xiao membunuh orang-orang ini, dia sedikit bingung saat melihat Taiking yang masih diam dan menunggu kultivasi Xiaoyan dengan sangat tenang. Melihat pria itu, Goyan pun menghela napas dalam-dalam dan kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Aku hanya bisa mendorongmu. Ayolah, kuharap kamu bisa istirahat lebih awal dari cakar yang membunuh 1000 pisau," ucap Goyan. Kemudian setelah menggelengkan kepalanya dengan penuh arti, dia pun terhuyung-huyung dan kembali ke jubah lengan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Yu Xiao yang berjuang berdarah dan berjuang keras sendirian, Goyan merasa bahwa dia jauh lebih beruntung karena yang pria itu lakukan tidak seberat apa yang dia rasakan. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Selain mayat iblis ini, ada 7 atau 8 mayat lagi di sekitarnya dan ada tanda-tanda pertempuran yang jelas di sekitarnya. Di sisi lain, Yu Xiao sudah berlumuran darah dan juga terengah-engah karena barusan dia mencoba yang terbaik untuk membunuh langkah keempat hingga dia hampir kehilangan nyawanya. "Aku sudah melindungimu yang sedang berlatih. Jika kamu tidak memberikan buah iblis, kamu menjadi sangat kejam," ucap Yu Xiao. Dari awal hingga akhir, bahkan jika Yu Xiao telah berjuang hingga batasnya, Taiking tidak berencana untuk membantunya. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih," ucap Xiaoyan sambil menatap Yu Xiao. Mata Yu Xiao pun tiba-tiba berkedip ketika mendengar ini dan dia menjadi tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh Xiaoyan. "Aku punya 2 pilihan di sini, buah iblis atau hidupmu. Mana yang akan kamu pilih?" ucap Xiaoyan. Yu Xiao pun mau tidak mau memutar matanya ke arah Xiaoyan dan kali ini pandangannya bahkan lebih menghina. Namun jika Yu Xiao tidak berbicara, dia mungkin akan dianggap membosankan. "Baiklah, aku sudah melindungimu dan semua buah iblis itu bisa kamu miliki. Jadi bahkan jika ada pelanggaran di masa lalu, anggap saja itu sebagai ganti rugi," ucap Yu Xiao sambil menundukkan kepalanya. "Tapi bisakah sekarang aku pergi dari sini?" ucap Yu Xiao kembali. Itu tidak bisa. Kamu masih harus menyerahkan esensi darah kepadaku," ucap Xiaoyan sambil menatap Yu Xiao dengan serius. Yu Xiao pun tertekun sejenak dan tiba-tiba kemarahannya langsung melonjak di wajahnya. "Dasar orang kejam," ucap Yu Xiao. Xiaoyan pun hanya mengangguk ketika mendengarnya. Ia tidak menyangkalnya dan tindakan ini membuat Yu Xiao menjadi terdiam. "Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku tidak akan mengorbankan esensi darahku," ucap Yu Xiao. "Taiking, berikan dia pelajaran," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap langsung ke arah Taiking. Lalu kemudian Taiking segera berdiri dan menatap Xiaoyan dengan tatapan yang dingin. "Hei, dia hanya mempunyai tubuh abadi. Jika kita berdua bersatu, kita akan bisa melakukannya," ucap Yu Xiao.
jika dia hanya mempunyai tubuh abadi, tidak ada bedanya denganmu atau tanpamu, ucap Taeking. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di tangan Taeking dan pedang panjang langsung terbentuk di tangannya. Dia benar-benar berencana untuk menyerang Yu Xiao, tetapi Xiaoyan juga menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Melihat penampilan Taeking yang tampak serius, Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya dia benar-benar tidak mengenal Yu Xiao sama sekali. Taeking tidak perlu meninggalkan mulut yang masih hidup, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Yu Xiao menggertakkan giginya sedikit, dan pada saat berikutnya, sosok Taeking pun tersapu tanpa ragu, karena dia juga tahu bahwa saat ini Xiaoyan sedang mengujinya. Sementara itu, ketika melihat Taeking yang melesat, dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Mata Yu Xiao pun tiba-tiba membeku, dan dia segera melirik Xiaoyan. "Hei, kenapa kamu secara sengaja menyerahkan esensi darah? Apakah hanya itu saja? Kalau begitu, aku akan memberikannya kepadamu," ucap Yu Xiao sambil menyemburkan seteguk darah, dan esensi darahnya pun juga mengembun. Namun ternyata sosok Taeking tidak berhenti di situ, dan dia segera menebaskan pedangnya. Sosok Yu Xiao pun terkejut, dan dia juga buru-buru memadatkan pedang cahaya di tangannya. Setelah itu, kekuatan keabadian melonjak dengan kuat, dan dia juga mengangkat tangannya untuk menahan serangan pedang milik Taeking. Ketika mereka berdua bertemu dalam benturan pedang ini, Yu Xiao jelas masih bukan tandingan dari Taeking, dan tubuhnya masih dikejutkan oleh tebasan pedang milik Taeking. "Aku sudah memberikan esensi darah, jadi aku tidak menampar wajah siapapun di sini," ucap Yu Xiao dengan penuh amarah. Apa maksud dari perkataanmu sebelumnya itu? Lebih baik mati daripada menyerah, ucap Taeking sambil menatap Yu Xiao dengan dingin dan menebaskan pedang di tangannya lagi. Seorang laki-laki bisa menekuk atau merenggang. Meskipun aku bilang lebih baik mati daripada menyerah, bukan berarti aku akan benar-benar berjuang untuk hidupku dan menjaga pegunungan hijau. Aku akan tetap menjadi diriku sendiri mulai sekarang, ucap Yu Xiao dengan bangga. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya tiba-tiba sedikit naik, menatap sosok Yu Xiao yang wajahnya sudah terlihat aneh. Tapi dalam pandangan Xiaoyan, dia cukup menarik. Di sisi lain, sosok Yu Xiao ini tiba-tiba mengabaikan Taeking, dan dia mengambil inisiatif untuk mengirim esensi darah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menerima esensi darahnya tanpa ragu-ragu dan mengulurkan tangannya ke arah Yu Xiao. "Bagi mereka yang kamu bunuh sambil melindungi hukum, serahkan semua pil energi yang sudah kamu dapatkan," ucap Xiaoyan dengan perlahan. "Aku mendapatkan semua ini dengan putus asa, jadi jangan pergi terlalu jauh. Jika tidak, semuanya akan berakhir," ucap Yu Xiao dengan ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, sebelum Yu Xiao bisa menyelesaikan kata-katanya, esensi darah yang baru saja dikirimkan ke telapak tangan Xiaoyan ternyata langsung terbungkus oleh api. Ketika melihat adegan ini, sosok Yu Xiao pun tidak ragu-ragu lagi. Dia segera mengeluarkan semua pil energi yang sudah dia dapatkan dan memberikannya kepada Xiaoyan dengan hormat. Kemudian terlihat bahwa wajah Xiaoyan penuh senyuman, namun di mata Yu Xiao, senyuman ini penuh dengan pisau yang ingin menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. "Jika kamu bisa mengikuti perintah pemimpin, kamu bisa mendapatkan sepotong kue. Itu bagus. Tapi ketika kamu bertemu pemimpin dengan kepribadian tercela, kamu harus menyerahkan semua hal yang sudah kamu dapatkan, dan kamu tidak dapat menyimpan setetes air pun," ucap Xiaoyan sambil merentangkan tangannya. Tunggu sebentar. Di mana cincin penyimpanan mereka?" ucap Xiaoyan. "Saudaraku, aku sudah memberikan semua pil energi kepadamu. Tidak ada apa-apa di cincin penyimpanan ini. Bukankah sebaiknya membunuh mereka semuanya?" tanya Yu Xiao yang hampir berteriak. "Itu benar. Kamu membunuh semua orang ini. Itu saja. Aku hanya menginginkan pil energi yang ada di dalam cincin penyimpanan mereka, dan sisanya akan menjadi milikmu. Itu juga hadiah," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dan mata Yu Xiao pun tiba-tiba menjadi lebih lebar karena marah. Namun tiba-tiba api mulai naik di tangan Xiaoyan. Tuan, tunggu dulu. Aku akan memberikannya. Ini adalah pil energi yang aku kumpulkan dari cincin penyimpanan mereka. Tolong jaga mereka dengan baik-baik," ucap Yu Xiao dengan wajah muram dan memberikan cincin penyimpanan itu.
Sebenarnya, aku melihat bahwa kamu sangat tertarik dengan pil energi ini, dan kamu sangat ingin meningkatkan pil iblis di dalam tubuhmu. Katakan padaku, alasan mengapa kamu menginginkannya, ucap Xiaoyan. Segera, sosok Yu Xiao pun tertekun sejenak dan menatap Xiaoyan dengan tatapan bingung. Apakah kamu mengenal Dewa Iblis Tianhe? Tanya Yu Xiao dengan ragu-ragu, dan kepala Xiaoyan pun mengangguk. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang kekuatan Dewa Iblis Tianhe itu? Tanya Yu Xiao lagi. Namun, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya ketika mendengar ini, lalu menatap Yu Xiao dengan marah dan langsung berkata, "Jangan berbicara seolah-olah ini adalah permainan anak kecil. Cepat katakan saja semuanya," ucap Xiaoyan dengan penuh amarah. Baiklah. Dewa Iblis Tianhe dulunya adalah dewa setengah langkah abadi, dan dikabarkan bahwa ia hampir dipromosikan menjadi dewa keabadian. Setelah beritanya menyebar di sini, alasan mengapa begitu banyak dewa datang ke sini dengan resiko kehidupannya adalah karena Dewa Iblis Tianhe ini pernah mencapai jejak setengah jalan dan mendapatkan warisan dari para dewa yang kuat, ucap Yu Xiao. Aku juga mendengar bahwa lantai atas di menara pembantaian ini memiliki keterampilan bertarung dari zaman kuno. Aku pikir Tuan juga tahu bahwa bahkan jika aku menembus kaisar keabadian, aku selalu kesulitan untuk menembus kekuatan tempur yang ada di depanku. Tapi dengan mendapatkan keterampilan bertarung nyata dari zaman kuno dan memiliki keterampilan bertarung di zaman kuno juga merupakan pengajaran banyak dari para kaisar keabadian, ucap Yu Xiao kembali. Lalu, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian, kita membutuhkan energi iblis yang sangat banyak. Dan dikatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan keterampilan bertarung dari zaman kuno milik Dewa Iblis Tianhe, setidaknya Tuan harus mempunyai pil energi 100 pola dan energi iblis ungu, ucap Yu Xiao kembali lagi. Esensi darahku ada di tangan Tuan, dan aku tidak akan bersembunyi darimu. Meskipun aku adalah langkah keempat, aku tidak bisa mendapatkan keterampilan bertarung dari zaman kuno. Dengan cara ini, jika Tuan bertemu dengan kaisar keabadian di langkah keempat yang sama, pada saat itu, jika Tuan memiliki keterampilan bertarung dari zaman kuno, Tuan akan memiliki hak mutlak untuk berbicara, ucap Yu Xiao. Itulah sebabnya aku juga menginginkan peninggalan kuno ini. Jadi, aku tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk merebut energi iblis, ucap Yu Xiao kembali. Yu Xiao pun menjelaskan semua dengan perlahan, dan Xiaoyan pun menatap sosok Yu Xiao ketika dia mendengar kata-kata itu. Altar kuno terpencil, gumam Xiaoyan, dan Yu Xiao pun juga sedikit mengangguk. Kemudian terlihat bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan pil energi yang diberikan oleh Yu Xiao sebelumnya, dan dia langsung melemparkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, suara berat Xiaoyan keluar dan energi iblis yang kuat meletus di dalam tubuhnya. Lalu, semuanya dengan panik berkumpul menuju pil iblis di dalam dantiannya. Aku sudah mencapai 22 pola. Peningkatan ini cukup cepat daripada sebelumnya, ucap Xiaoyan yang tampak senang dengan hasil ini. Namun ternyata tak sampai di situ. Garis-garis pada pil iblis biru di dalam tubuh Xiaoyan terus mengembun, dan dapat dirasakan bahwa energi iblis yang terkandung di dalam pil iblis ini meningkat sangat pesat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli topi sama Bu Maya, temannya Kopi, channel Andong solusinya.
加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。